Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Santri Klompen Channel. Dalam kesempatan kali ini, kami akan meneruskan ulasan tentang rahasia huruf hijaiyah yang ke-10, yaitu huruf Ra. Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah mengisyaratkan bahwa huruf Ra adalah simbol dari orang yang sudah mencapai makom ru'yah atau ma'rifat billah. Ru'yah atau ma'rifat menurut Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani, beliau berpendapat bahwa ru'yah atau ma'rifat merupakan pengetahuan, pengenalan, kedekatan, serta kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pencarian makrifat harus bertumpu pada keimanan yang menjadi keyakinan. Dalam bahasa Arab disebut hakul yakin. Adapun tahapan untuk mencapai atau menempuh laku makrifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, raf'ul himmah fil umuril muhimmah, yaitu meningkatkan keinginan yang kuat dalam perkara yang sangat penting. Modal pertama untuk bertemu dan melihat Tuhan adalah himmah atau keinginan yang kuat hingga bisa menghentikan pikiran, sehingga hanya kolbu saja yang aktif. Kolbu yang aktif dalam hal ini digunakan untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan dengan berzikir atau menyebut nama Allah di dalam kolbunya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh seorang salik untuk raf'ul himmah, antara lain: 1. Memperbanyak membaca, mendengar, dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Memperhatikan dan merenungkan keajaiban, keindahan atas semua ciptaan Allah. 3. Memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu bersama dengan orang yang berbuat baik dan mencari keridhoannya. Tahapan yang kedua untuk menempuh laku makrifat yaitu ar-ri'ayah, yang berarti perhatian dan menjaga. Dengan keinginan yang kuat saja tidaklah cukup untuk membuat manusia lebih dekat dengan Allah, namun ia harus juga lebih bisa memberikan perhatian khusus, bahkan melakukan penjagaan atas amanah-amanah Allah, baik amanah yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah atau hablum minallah, maupun amanah yang berkaitan kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Perlu diketahui bahwa menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang mudah. Bahkan Allah telah menjelaskan tentang beratnya amanah di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh. Di dalam ayat tersebut diketahui bahwa manusia dengan berbagai kelemahannya telah memilih untuk menerima amanah tersebut. Tahapan ketiga untuk menempuh makrifat yaitu riyadhah an-nafs. Riyadhah adalah melatih jiwa untuk menerima kebenaran. Adapun Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu dalam kitab Ihya Ulumuddin menyinonimkan kata riyadhah nafs sama dengan tahdhibun nafs atau penyucian jiwa, dan mujahadatun nafs atau perang hawa nafsu. Sebab arti dari riyadhah adalah penggemblengan diri dan jiwa untuk membersihkan akhlak batiniyah melalui ibadah
dan pengendalian hawa nafsu. Dan tahapan yang selanjutnya adalah Rosyatul Anwar Warokotul Hijab Ilahiyah, atau percikan cahaya suci dan tersingkapnya hijab ilahi. Untuk menyibak hijab, seseorang tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya, melainkan semata-mata dengan kekuatan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersingkapnya hijab bagi hamba dalam memandang Allah itu terjadi karena hatinya telah mendapatkan percikan cahaya Allah. Dan ketika seseorang telah mendapatkan warid, maka hatinya senantiasa lapang dalam menghadapi apapun, termasuk sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tersingkapnya hijab bukan berarti mata kita dapat melihat Allah secara langsung, karena pada dasarnya mata kita takkan mampu melihat zatnya Allah, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasrat ingin melihat Allah, Musa berkata, "Ya Tuhan, tampakkan dirimu padaku, aku ingin memandangmu." Lalu Allah menjawab, "Kamu tidak akan bisa melihatku." Namun lain halnya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia pernah berkata, "Aku melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku." Perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengandung makna bahwa hanya dengan mata ilahi saja kita bisa melihat Tuhan. Yang dimaksud dengan mata ilahi adalah mata hati kita yang diberi hidayah dan inayah oleh Allah untuk terbuka. Masih bersama Santri Klompen Channel, mari kita lanjutkan ulasan rahasia huruf hijaiyah yang ke-11, yaitu huruf za. Adapun rahasia yang tersirat dalam makna hakiki huruf za adalah gambaran proses perjalanan makhluk dari kehidupan yang penuh dengan zina atau gemerlapnya dunia menuju inti dari segala inti, atau yang disebut Zubdatuz Zabadi. Huruf za juga mengandung makna zuhud yang mempunyai isyarah untuk meninggalkan kegemerlapan dunia. Berlaku zuhud bukan berarti benci kehidupan duniawi, melainkan dunia seisinya ini tidak dapat memalingkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi seorang zahid, dunia adalah fana, yang ada hanyalah Allah, atau la mauzuda illallah. Semua yang dilakukan di dunia hanya Allah yang ia tuju, atau la maksuda illallah. Pemirsa yang budiman, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara huruf ro dan huruf za adalah terdapat pada titik yang terlihat di atasnya. Titik yang terlihat itu mengisyaratkan makna zina atau gemerlap dunia, sehingga huruf za yang memiliki titik di atasnya menggambarkan kepada manusia yang masih tergiur dan terhijab oleh gemerlapnya dunia. Sedangkan huruf ro tidak lagi menampakkan titiknya, menggambarkan manusia yang sudah tidak lagi terhijab oleh dunia dan hawa nafsunya, sehingga tidak ada lagi penghalang bagi dirinya untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa, sedikit ulasan yang dapat kami sajikan tentang rahasia huruf hijaiyah. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.